أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dia juga memahami antisemitisme yang merajalela ketika itu bukan hanya tentang agama. Antisemitisme ada selama beberapa dekade sejak 1860. Ternyata berita itu hanyalah isapan jempol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi di channel Zaman Akhir. Bagaimana kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Video kali ini kita masih akan membahas tentang Ya'juj dan Ma'juj. Episode tentang perampasan tanah Palestina oleh Ya'juj dan Ma'juj atau Yahudi Ashkenazi dengan bantuan penjajah Britania. Pencaplokan Palestina yang terjadi tidak terlepas dari intrik politik di Kesultanan Utsmaniyah, pengkhianatan Saudi yang bersekutu dengan Britania, dendam Barat untuk membalas kekalahan Perang Salib, dan pengaruh kekayaan dari tokoh-tokoh Yahudi Ashkenazi. Semua elemen ini menjadi penyebab terjadinya legalisasi imigran Yahudi Ashkenazi atau Ya'juj dan Ma'juj menuju Tanah Suci Palestina. Peristiwa Holocaust adalah sebuah agenda yang telah dipersiapkan dengan sangat rapi oleh organisasi Zionis untuk memperoleh simpati dunia. Orang-orang Ashkenazi tidak segan untuk mengorbankan nyawa manusia yang bukan Yahudi. Bahkan saudara dan keluarga pun akan dikorbankan agar tujuan mereka bisa tercapai. Hal ini sejalan dengan sikap rasis dan egois orang-orang Yahudi Ashkenazi. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita saksikan kelanjutan video ini. Sebelum kita lanjutkan menyaksikan video ini, ada baiknya berikan like, komentar, subscribe, dan tekan loncengnya. Kehidupan orang-orang Yahudi di Eropa sangat mengenaskan. Mereka mendapat tekanan dari semua penduduk Eropa. Selama ratusan tahun, Yahudi mengalami pembunuhan, pemurtadan paksa, dan pengusiran paksa. Yahudi Sephardik maupun Yahudi Ashkenazi mengalami nasib yang sama. Orang-orang Yahudi hidup dalam tekanan. Kehidupan Yahudi yang eksklusif, tidak berasimilasi dengan penduduk lokal, menjadikan Yahudi Ashkenazi berada dalam tekanan penduduk Eropa selama ratusan tahun. Susunan genetika Yahudi Ashkenazi, baik yang berasal dari Ukraina, Hungaria, Polandia, Lituania, Latvia maupun Rusia adalah homogen. Karena orang-orang Ashkenazi tidak menerima konversi agama dari bukan Yahudi menjadi Yahudi. Perkawinan juga hanya terjadi di antara orang-orang Ashkenazi, tidak terjadi atau sedikit sekali asimilasi melalui perkawinan. Yahudi Ashkenazi juga menggunakan bahasa tersendiri di kalangan mereka, yaitu bahasa Yiddish. Bahasa Yiddish sering disebut sebagai bahasa rahasia bagi Yahudi Ashkenazi. Mereka tidak membolehkan orang-orang di luar Yahudi Ashkenazi mengetahui bahasa Yiddish. Orang-orang Yahudi Ashkenazi menyebut orang di luar mereka sebagai goyim, sebuah istilah yang berkonotasi merendahkan. Yahudi Ashkenazi boleh mengambil keuntungan riba pada orang bukan Yahudi, tetapi tidak pada orang Yahudi. Ada sebuah kisah ketika Napoleon Bonaparte yang telah menguasai Eropa, kecuali Inggris, saat itu berperang melawan Inggris. Salah satu keluarga Yahudi Ashkenazi terkaya di Inggris menyebarkan agen-agen bayaran untuk menyebarkan berita kekalahan tentara Inggris. Penduduk Inggris termakan dengan berita tersebut dan mereka merasa ketakutan. Orang-orang Inggris banyak yang menjual properti mereka dengan harga murah untuk mendapatkan biaya perjalanan ke Amerika. Yahudi Ashkenazi Inggris membeli semua properti tersebut. Ternyata berita itu hanyalah isapan jempol. Tentara Inggris memperoleh kemenangan. Yahudi Ashkenazi Inggris memperoleh keuntungan sangat besar dengan menjual kembali dengan harga selangit properti yang dibelinya dengan harga murah. Penggunaan agen-agen bayaran untuk menyebarkan berita bohong untuk membuka rahasia musuh dilakukan Yahudi Ashkenazi pada saat Napoleon yang akan menyerang Rusia. Sebelum pasukan Napoleon tiba di Moskow, berita kedatangan pasukan Napoleon lebih dulu sampai di Moskow. Napoleon mengalami kekalahan ketika hendak menyerang Rusia. Pada abad 20, berita bohong tidak disebar oleh agen-agen bayaran, tetapi oleh media massa yang berada di bawah kekuasaan Yahudi Ashkenazi. Contoh penggunaan media massa untuk menyebarkan berita bohong adalah penyerangan menara World Trade Center atau WTC. Media massa dengan masif memberitakan pelaku penyerangan yang mempengaruhi opini publik.
Afghanistan kemudian diserang dengan tuduhan sebagai teroris yang menghancurkan gedung WTC. Saddam Hussein dituduh telah menyimpan senjata pemusnah massal. Tim pemeriksa dari PBB telah merilis laporannya bahwa tidak ditemukan adanya senjata pemusnah massal di Irak, sebagaimana tuduhan Amerika dan disebarkan oleh media. Irak kemudian diserang dan hancur hingga kini belum bisa dipulihkan. Pasukan Amerika pun masih berada di Irak. Sifat Yahudi Ashkenazi yang sangat merendahkan orang bukan Yahudi menjadi pangkal mereka sangat dibenci penduduk Eropa. Kebencian pada Yahudi Ashkenazi akhirnya melahirkan sentimen antisemitisme. Seorang Yahudi Ashkenazi bernama Theodor Herzl, seorang jurnalis dan penulis, seorang Yahudi sekuler, tidak bersekolah di sekolah Yahudi dan tidak bisa berbahasa Yiddish. Ketika bertugas meliputi persidangan Alfred Dreyfus di Paris, mendapat kenyataan yang sangat menyakitkan. Orang-orang di luar persidangan berteriak, "Matilah Yahudi! Yahudi kembalilah ke Palestina." Theodor Herzl merasakan kebencian begitu kuat terhadap Yahudi Ashkenazi. Kemudian dia membentuk sebuah gerakan politik bernama Zionisme. Zionisme adalah gerakan politik dan keamanan yang bertujuan mengembalikan orang-orang Yahudi Ashkenazi ke Palestina di Timur Tengah. Alfred Dreyfus adalah salah satu contoh Yahudi Ashkenazi yang berusaha berasimilasi dengan penduduk Eropa. Berdinas di ketentaraan Perancis sehingga memperoleh pangkat letnan kolonel. Dia dituduh melakukan pembunuhan dan spionase. Di persidangan, Alfred Dreyfus mendapat hukuman dibuang di Pulau Iblis. Belakangan diketahui pelakunya bukanlah Alfred Dreyfus. Setelah mendirikan gerakan Zionisme, Theodor Herzl melakukan perjalanan ke berbagai negara, menemui beberapa kepala negara untuk mencari dukungan, termasuk menemui Paus di Roma. Dia banyak mendapat sambutan yang dingin atas ide-idenya. Theodor Herzl juga menemui Sultan Utsmaniyah, Sultan Abdul Hamid II di Konstantinopel. Theodor Herzl menghadap Sultan dengan membawa harta yang sangat banyak sebagai imbalan atas tanah Palestina. Tetapi dia mendapatkan penolakan dari Sultan. With anti-Semitic sentiments rising, Herzl felt the only way for his people to live in peace was for them. için toprak istiyorum. Bagaimana Yahudi Ashkenazi bisa berbondong-bondong bermigrasi dari Eropa menuju Palestina merupakan sebuah kisah yang sangat memilukan. Kisah Yahudi Ashkenazi atau Ya'juj dan Ma'juj berbondong-bondong bermigrasi ke Palestina sebagai implikasi dari intrik politik di dalam Kesultanan Utsmaniyah, pengkhianatan Ibnu Saud dari Saudi, ambisi Inggris atau Barat melakukan balas dendam atas kekalahan mereka selama 300 tahun Perang Salib, dan tentu saja pengaruh Yahudi Ashkenazi di pemerintahan Inggris. Selama Perang Dunia Pertama, biaya perang sebagian besar, kalau tidak disebut seluruhnya, berasal dari bankir dan orang terkaya Inggris, Lord Walter Rothschild. Lord Walter Rothschild menduduki posisi penting dan sangat berpengaruh di pemerintahan Inggris, mampu membuat Lord Arthur Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris kala itu, mengirim surat yang berisi 67 kata yang menyetujui pembentukan negara Israel bagi ratusan ribu orang Yahudi Ashkenazi atau Ya'juj dan Ma'juj, dan mendeklarasikan persetujuan migrasi Yahudi Ashkenazi menuju Palestina. Deklarasi Lord Arthur Balfour akhirnya mengubah sejarah Palestina yang penuh dengan darah hingga saat ini. With the creation of